Pemkot mengadakan Sunmori bersama di Kota Lama. Itu variannya Vespa, Pak. Nah, untuk seluruh komunitas mohon diajak juga gitu, Pak. Yang resmi, jadi kita mengadakan Sunmori bareng dengan anak-anak komunitas Surabaya yang benar-benar taat aturan Pemkot Surabaya dengan menggunakan seragam dan safety riding dan punya surat izin mengemudi, karena di komunitas itu nggak sembarangan bisa masuk, harus punya SIM dan lain sebagainya. Nah, nanti yang memenuhi syarat monggo Pak, tolong diajak Sunmori bareng. Jadi melambangkan bahwasanya Pemkot Surabaya ini merangkul seluruh komunitas motor di Surabaya, bukan hanya varian tertentu saja. Itu hanya sekedar usung lagi. Gimana? Teman-teman komunitas setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari komunitas Surabaya Next Community. Saya berkeluh kesah tentang ini, Pak. Tutup jalanan bongkal volt yang dari besi. Kenapa setiap jalanan itu tidak pernah rata tutupnya sama aspalnya, selalu jeglok-jeglok. Nah, itu bagi komunitas Surabaya motor kan merusak sekop dan biayanya juga lumayan kan gitu. Jadi mohon nanti kalau ada pembangunan diukur biar rata penutup bongkal volt yang dari besi itu sama aspalnya. Juga banyak menyebarkan kecelakaan di jalan itu, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, terkait masalah biker ini, saya rasa pertemuan yang kedua kali selama intinya yang melalui Pemkot ya. Yang pertama di konvoi juang waktu itu di Selongado, yang kedua ini Kodargap. Nah, mohon izin mungkin berkenan dibuatkan satu rangkaian acara yang menangkut teman-teman biker. Dan insya Allah kita siap apapun kegiatan itu, insya Allah teman-teman akan antusias kembali. Mungkin di acara berkelanjutan lah, mungkin Sunmori atau yang lain-lain terserah, mungkin dari pihak Pemkot. Insya Allah kita siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bung Rawan. Boleh Om Tante sekalian untuk sesi foto dengan Pak Armuji nanti akan
ada waktunya sendiri, kita juga akan bertanya jawab dengan Pak Armuji, tapi nanti karena acaranya ada susunan acaranya, kita hormati dulu susunan acaranya, kita berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Nanti setelahnya akan ada waktunya untuk berfoto, ngobrol, sharing, berkeluh kesah dengan Pak Armuji. Oke? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini senang banget Aisyah akan memandu acara kita pada malam hari ini. Kita malam hari ini akan senang-senang sharing-sharing, berkeluh kesah, mungkin memberikan saran kepada Pak Armuji selaku Wakil Wali Kota Surabaya. Untuk teman-teman yang nantinya mau berfoto dengan Pak Armuji, nanti kita akan berikan waktunya setelah acara selesai. Jadi ditahan, Pak Armuji masih akan di sini sampai malam, masih akan diberikan waktu sepuasnya. Jadi sabar dulu, tahan dulu. Lebih baik kita berkumpul dulu di sekitar dulu. Acara akan segera kita mulai. Pertama-tama, sebelum itu kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Silakan Mas, boleh diiringi. Bapak Ibu, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Monggo. dua patah kata dari Ketua Relawan Biker Surabaya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat lagi, saya ulangi lagi. Yang jawab salam, insya Allah dilimpahkan rezeki. Bagi suami, insya Allah nambah istri. Saya lagi ya, biar semangat. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji.
yang biasa dipanggil Cak Ji. Terima kasih Bapak atas kehadiran untuk memenuhi undangan kami relawan Bikers Surabaya, dan kami hormati Abah Budi matur suwun Abah atas kehadirannya, dan kami hormati Bapak Babinsa dan Bapak Pamfitmas dari tempat. Matur suwun Bapak, terima kasih sekali. Dari kelurahan juga, oke, matur suwun Bapak, dari Kelurahan, mungkin dari kecamatan juga perwakilan. Matur suwun atas kehadirannya, dan juga terima kasih sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudaraku semua, baik dari komunitas Al-Biker Motor maupun Paguyuban. Iya, terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, yang mana pada malam ini adalah kita ingin kobar bareng dengan Bapak atau Cak RG ya. Sekarang alhamdulillah sudah dihadiri oleh Cak Ji sendiri. Matur suwun. Beri semangat, beri oplos kepada Cak Ji. Ya, yang mana alhamdulillah kinerja beliaulah Surabaya ini semakin hebat, semakin maju. Apa-apa aku sering di YouTube ya, itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oke, monggo aspirasi masyarakat yang ada di Surabaya semua, dan juga masalah di Surabaya bisa teratasi semua oleh Bapak, oleh beliau ini ya, dan Cak Ji. Oke. Juga mohon maaf kepada saudaraku apabila mengenai tempat yang kurang memadai, ya kurang cukup. Sekali lagi kami dari relawan Bikers Surabaya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada tim dari atau teman-teman dari relawan Bikers Surabaya. Tepuk tangan, semangat. Dan juga terima kasih kepada owner dari Warkop Somo Group dan juga kru. Matur suwun, sangat tetap semangat. Itu saja, terima kasih, tetap semangat. Merdeka! Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Taufik. Ini salah satu ketua dari relawan Bikers Surabaya. Tepuk tangan buat Mas Taufik. Bapak Ibu, atau ini panggilannya Om dan Tante ya. Nah, ini biar kita enak sambil diskusi, ngobrol atau ngopi sama Cak Ji, kita sepakati bareng-bareng untuk biar lebih kondusif. Bapak Ibu yang belum dapat tempat duduk ini masih ada yang kosong itu diisi aja nggak apa-apa, daripada sambil berdiri. Terus kalau itu sama Cak Ji nanti saja setelah acara ya, biar kita kondusif ngobrolin tentang Surabaya. Semangat ya. Nah, biar lebih enak kita mau memperkenalkan jargon apa Pak Isa jargonnya tadi? Oke, jadi Gimana pada tuh? malam hari ini biar kita makin kompak dan makin semangat, ada jargonnya khusus pada malam hari ini. Kalau saya bilang relawan Bikers Surabaya, jawabannya bersinergi untuk Surabaya. Gitu ya? Nah, gampang ya. Gampang banget Ayo ya. Mbak Isa, dipimpin Mbak Isa. Coba ya, kita coba ya, pemanasan dulu. Oke, 1, 2, 3. Relawan Bikers Surabaya, Bersinergi untuk Surabaya. kita ulangi lagi ya. Kurang kompak Mbak Isa. Kurang kompak. Sinergi untuk Surabaya. 3 kata doang, masa nggak bisa? Ya. Sinergi, pakai J. Iya, sinergi. Betul, gitu. Jadi bersinergi untuk Surabaya. Kita coba sekali lagi ya. Relawan Bikers Surabaya, Bersinergi untuk Surabaya. Tepuk tangan buat semuanya Bapak Ibu. Nah, gimana nih selanjutnya Mbak Isa? selanjutnya ini kita ingin memperkenalkan ke Pak Armuji. Pada malam hari ini ada sekitar 20 komunitas Pak Armuji yang sudah hadir. Ada salah satunya SNR2, terus juga ada Enjoy, One Maxi SRB, MTI, Mister Surabaya, TMS, SMS Surabaya, NMS Surabaya, RKKS. Banyak banget Pak Armuji. Jadi banyak banget warga Surabaya yang antusias mau ngobrol, mau sharing, mau konsultasi sama Pak Armuji terkait kemajuan kota Surabaya. Gitu ya. Jadi sebelum itu, sebelum kita ngobrol sama Pak Armuji, boleh Pak Armuji menyambut teman-teman yang sudah hadir di pada malam hari ini.
Ketua Bengkel Kota Surabaya serta komunitas Bengkel Surabaya. Ada Pak Budi, ini anggota DPRD Kota Surabaya Komisi A. Malam hari ini luar biasa, kawan-kawan semuanya kita cantukan di kafe Warkop BSD Warkop Songo Warkop Surabaya. Songo. Bukan apa tidak ada jenis Songo. Mau pegawai ini sih juga Songo ya baru. Maka dari itu, ini adalah perkenalan pertama saya dengan komunitas ini. Tapi sebagian sudah banyak yang kenal saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Mas-mas, Mbak-mbak. Kita tidak terlalu banyak ngomong. Saya lebih banyak nanti mendengar diskusi, ngobrol, untuk kita bisa saling dua arah. Kalau aku kakek ngomong, sampean kabeh dosen kantuk. Apa yang menjadi unek-uneke, apa yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Mungkin itu sambutan saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kok sampai mencolot ya? Ya, itu tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Pak Armuji. Jadi, Om dan Tante sekalian yang mungkin punya pertanyaan, yang mau berkeluh kesah mungkin tentang daerahnya seperti apa, mumpung ada Pak Armuji nih, bisa langsung didengarkan dan langsung dilakukan tindakannya seperti itu. Jadi, sebelumnya Pak Armuji, saya juga sebagai warga Surabaya Utara berterima kasih karena akhirnya ada wisata baru nih di Surabaya Utara. Mungkin teman-teman di sini, Om dan Tante juga pada tahu wisata Kota Lama. Sudah ada yang sudah ke wisata Kota Lama? Sering. Gimana di sana? Apa yang bagus dari sana? Dari wisata Kota Lama? Apa? Bangunannya? Oke, bangunan. Terus apa lagi yang menarik dari wisata Kota Lama? Buat sinem bagus, buat sinematik bagus, buat sinematik, Buat video sinematik. video sinematik. Sinematiknya bagus, oke, keren. Terus apa lagi yang menarik dari Kota Lama, Surabaya? Tempatnya, Ya, makanannya. Mbak Aisyah, kalau kita bicara Kota Lama, ini kan Om Tante yang jadi datang pada malam hari ini, itu kan baker semua. Aspalnya wis mulus sama boten. Nah, ini kan kemarin dari pemerintah Kota Surabaya telah melakukan beberapa pengaspalan yang secara bertahap, Mbak Aisyah. Itu banyak itu. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Cak Ji. Boleh. Itu kan kemarin jadi prioritas. Betul. Terus mungkin juga yang di kampungnya sudah mulai merasakan salah satu kebijakannya Pak Erick Armuji mengenai satu kelurahan satu ambulans. Sudah ada yang merasakan? Wah, ya harus bisa merasakan. Merasakan fasilitas tersebut, nanti juga bisa ditanyakan. Mungkin kalau ada yang belum merasakan, itu apa Pak? Pengen tahu, nanti juga bisa dijelaskan sama Pak Armuji di sini. Gitu. Apalagi ya, banyak banget kayaknya dari Surabaya Utara, Barat, Timur, Selatan. Perubahannya sudah banyak sekali semenjak Pak Armuji Kepemimpinan Bapak Eri Armuji ya. Betul, kepemimpinan Pak Erick Armuji sudah sangat banyak sekali. Mungkin di sini dimulai dari Surabaya Utara. Karena warga Surabaya Kita Utara. absen dulu. Absen dulu. Warga Surabaya Utara angkat tangan mana? Surabaya Utara. Oh, ini Wak Utara kabeh iki. Surabaya Utara. Yang sana Surabaya Utara mana? Satu. Itu belakang. Oh, dua banyak. Surabaya Barat. Surabaya Barat lagi nih. Cepat konfrontasi. Nah, sekarang yang agak jauh dari Surabaya Timur. Wih, mana Timur? Saksi ini buat Jawa Timur ini. Selatan, Iya. Kita lagi yang Timur. selatan. Surabaya Selatan angkat tangan. Banyak nggak kalah, banyak sama Saya tambah, itu yang sebelah sana itu nggak angkat tangan warga Surabaya mana itu? Wah, oh Surabaya Pusat mungkin. Surabaya Pusat mana angkat tangan? Kita warga Surabaya Pusat itu. Pusat, nggak ngaku-ngaku kan. Apa KTP bukan Surabaya aja
jangan. Cuma pengen bergabung aja di sini, pengen Ya, lihat Pak Armuji. kita boleh karena malam hari ini kita silaturahmi, Mbak Aisyah, kita ngopi bareng. Apa istilahnya apa? Kopdar ya Bapak Ibu ya. Ya, kopi darat. Jadi ngopi kita sama Cak Ji, kopi santai. Nah, ini Bapak Ibu, kopi ini sudah ada apa betul? Dereng. Nah, yang sana sudah ada belum kopinya? Nah, kalau belum, kopinya masih buka, silakan pesan sendiri. Oke, mari kita mulai Bapak Ibu. Jadi karena ini waktunya juga terbatas, jadi kita kondisikan yang mau tanya silakan angkat tangan. Ya, itu Mbak Aisyah. Gimana Mbak Aisyah? Boleh, jadi Boleh. ya silakan yang Saya gantian gurung ini mau cepet-cepetan maju nih. Tapi bukan cerdas mata ini. jadi Mbak Aisyah. langsung aja yang punya pertanyaan, tapi dengan syarat, ada syaratnya. Gimana tuh? Benar-benar yang angkat tangan adalah yang ingin bertanya atau menyampaikan masukan dan saran kepada Pak Armuji. Jadi bukan yang ingin foto ya, jadi yang ingin menyampaikan masukan, saran serta pertanyaan kepada Pak Armuji dipersilakan kemana-mana. Karena nanti untuk sesi foto setelah acara ini berlangsung, Pak Armuji masih di sini kok untuk melayani sesi foto dengan Om dan Tante sekalian. Oke, jadi kita buka ya sesi tanya jawab. Ayo, Boleh. angkat tangan siapa Mari yang kita mau hitung yang mau bertanya silakan dari sisi depan dulu Mbak Aisyah. Ya, dari sini. Bentar Mbak. Monggo yang mau tanya, wah itu yang belakang duluan. Yang dari Bakers ya. Siap. Ya, yang dulu, yang sebelah sana, satu persatu. Yang dari Bapak yang pakai Ya. topi muda. Monggo, ke depan sini Bapak. Ya, tolong berikan tepuk tangan kayaknya dari Sini, relawan sini. Banjar Surabaya nih. Langsung berikan tepuk tangan boleh? Teman-teman sekalian, Om dan Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sofianto dari wilayah Surabaya Timur. Saya enggak banyak bertanya kepada Bapak Armuji, sekalian beliau ini adalah teman sekolah SD saya. SD Kajaya, betul ya Pak Armuji ya? Dulu Pak Armuji dia orangnya hebat, benar. Waktu SD, zaman waktu itu kita uang saku 5 rupiah, beliau sudah 25 rupiah, bayar satu mangkok 5 rupiah. Dia yang mempersulit saya uang itu. Terima kasih Pak Armuji. Sekarang sudah menjadi bapak. Waktu kalau saya buka itu kan waktu nggak dianggap bapak ke Surabaya. Begini Pak, untuk pertanyaan saya cuma satu aja Pak. Saya dengar visi-visi FG itu adalah untuk melestarikan atau membahagiakan warga Surabaya, terutama warga miskin. Nah, ini saya dengar visi-visinya Pak RG itu adalah satu kakak, satu sarjana. Nah, itu gimana nanti Pak? Solusinya gimana? Saran saya supaya bisa menembus dan jangan sampai salah alamat, karena beberapa tahun ini saya dengar Pak ya, untuk bantuan BRT Watap itu salah alamat begitu Pak. Jadi saya mohon untuk jawabnya Pak Armuji supaya warga kita juga bangga kalau diberi kesempatan belajar satu kakak satu sarjana begitu Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya namanya siapa tadi? Arif Sa'adianto. Pak Arif Sa'adianto. dari Surabaya Timur. dari Surabaya Timur. Siap. Boleh tepuk tangan dulu kepada Pak Arif. Terima kasih. Ya, dari ada yang lain? Nah, ini tadi terkait pendidikan Mbak Aisyah. Lebih tepatnya seperti itu. Foto langsung. Ya udah, karena terlanjur
di depan dan yang paling pertama bertanya silakan. Ya Bang, sudah Pak, nanti foto lagi Pak. Monggo, sekarang pertanyaan kedua, sisi depan sudah, sekarang sisi kanan. Nah, kita hari ini kita bagi jadi 3 pertanyaan dulu ya. Jangan sama pertanyaannya ya. Ini udah seputar pendidikan. Nah, Ayo, mungkin tentang pembangunan jalan lampu atau gimana yang lain. kita tes dulu Mbak Aisyah. Oke. Tadi jargonnya ya. Iya. Kira-kira masih ingat nggak ya tentang jargonnya? Ya, boleh kita ulangi sekali lagi. Relawan Baker Surabaya. Bersinergi untuk Surabaya. Nah, balik. Relawan Baker Surabaya. Bersinergi untuk Surabaya. Bersinergi untuk Surabaya. Tangannya lebih gini bu, ben semangat ya. Kita coba lagi sekali lagi. Relawan Baker Surabaya. Bersinergi untuk Surabaya. Mantap. Ya ini yang sebelah sini karena ibunya yang paling semangat saya kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aman Deker. Saya mau tanya sama Pak Nanti masalah beras dan minyak. Boleh? Monggo. Di tempat saya yang mendapatkan itu kok selalu orang itu saja. Setiap 2 minggu sekali. Itu kan kayaknya itu tembak sosial gitu loh, tetangga-tetangga. Saya bilang mungkin itu dari pusat atau dari di Pemkot sini. Itu pertanyaan saya. Apakah memang dari pusat atau memang dari Pemkot? Terima kasih. Siap. Dari Bulog. Oh bantuan dari Bulog Plaza. Tulis dulu aja. Bu Sinten tadi namanya? Ibu Ana. Ibu Ana ya. Dari mana? Dari Surabaya Barat. Tepatnya kecamatan mana? Kecamatan Benowo. Kecamatan Benowo. Wah jauh-jauh dari Benowo ke sini. Emang Bu Ana melihat hubungan pembagiannya itu apakah ada yang coba gimana coba Yang mendapatkan itu selalu orang itu. orang itu Jadi setiap 2 minggu sekali kan sekarang dulu 1 bulan kan. ada yang sebenarnya berhak dapat tapi nggak dapat gitu ya? Ada. Oke. Apa? Ya dari itu apa dari kecamatan. Dari kecamatan dari kelurahan. Kelurahan. Cuma kok selalu itu orang itu saja gitu. Yang mendapatkan juga tanya, kok aku terus nyopet nggak bisa. Mampu. Oke, jadi Bu Ana dari Kecamatan Benowo ini melihat Mas Zain kalau Ya. dari penglihatannya Bu Ana ini kok ada sih warga yang kayaknya mampu tapi kok penerima bantuan beras Bulog sedangkan yang berhak mendapatkan kok malah nggak dapat gitu. Nah, yang belum dapat juga takut dan kalau mau protes kemana? Bingung. Karena sekarang ada Cak Ji nanti biar dijawab sama Cak Ji ya. Oh ya, untungnya punya duit combo api ada Bu Ana jiwa ini pertanyaannya tepat sasaran. Nanti Bu jawabannya jangan lupa di share ke grup kampungnya ya. Nah, ini. Matur nuwun, tepuk tangan buat Bu Ana. Tante. Siap. Ini sudah 2 pertanyaan guys. Satu kali lagi Sekarang dari Mbak Aisyah yang milih. Yang sini sana belum. sana ya. Silakan Mbak Aisyah. Silakan. Yang paling semangat. Yang paling semangat. Oh, yang sana. Oke. Sebentar, ini satu gerombolan angkat tangan semua. Pertanyaannya sama apa beda? Beda. Dari Surabaya mana ini? Oh, dari Kerembangan Surabaya Utara. Dari komunitas apa? RG. Oke, siap. Satu pertanyaan ya, ini kompak ya. Oke, kita tes dulu tapi. Aku pengen dengar kompakan ya, karena orang-orang Surabaya Utara mesti suaranya keberatan. Kita tes ya. Aku bilang relawan
dari Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kemayoran, yang saya mau tanyakan kepada Bapak untuk menambah lapangan pekerjaan, karena di wilayah saya masih banyak pemuda-pemuda itu pengangguran, Pak, susah untuk mencari pekerjaan. Jadi saya mohon, termasuk saya sendiri, saya sendiri sudah tidak bekerja. Jadi saya minta tolong kepada Bapak untuk menambah lapangan pekerjaan di wilayah Kembangan, Kelurahan Kemayoran. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi dari Kecamatan Kemayoran. Pak Muji, sepertinya masih ada antusiasme lagi. Apakah 3 pertanyaan dijawab dulu atau boleh nambah 1 lagi? Ya, 3 penanya dulu ya. Terlebih dahulu. Jadi Mas Arif tadi masalah rencana program pemerintah 1 rumah 1 sarjana bagi warga yang tidak mampu dan mempunyai anak yang mempunyai suatu prestasi. Jadi jangan diputus 1 rumah 1 sarjana, tapi syaratnya warga yang tidak mampu mempunyai anak yang kemampuannya lebih dan mereka tidak bisa meneruskan kuliah, maka nanti akan disaring, ada verifikasi. Pemerintah kota akan memberikan suatu beasiswa atau membiayai anak tersebut untuk bisa jadi sarjana. Itu nanti program kita yang akan datang. Yang kedua, bahwa masalah bantuan itu yang jelas bukan dari pemerintah kota. Makanya Ibu harus tanya bahwa itu bantuan PKH atau bantuan sosial dari mana. Kalau dari pemerintah kota itu bukan, Bu. Dari pemerintah kota tidak pernah menentukan bantuan seperti itu. Karena bantuan sosial itu banyak sekali. Banyak yang dari pusat, ada yang dari provinsi, ada yang dari kota. Kalau yang dari kota pasti terkonfirmasi ke RT/RW atau mungkin juga terkonfirmasi dengan Kader Surabaya itu. Nah, itu yang tentunya perlu ditanyakan. Okay? Terus masalah lapangan pekerjaan, Bu Eni dari Kecamatan Kemayoran. Bu Eni ya, Ibu, jadi pemerintah kota ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota Surabaya. Kalau ada lowongan kerja itu selalu dikoordinir oleh pemerintah kota Surabaya, loker. Makanya Ibu mungkin bisa per 3 bulan sekali atau per 6 bulan sekali kita itu membuka loker. Ibu harus follow Instagramnya pemerintah kota atau Instagram sosmed saya, baik itu Instagram maupun TikTok atau Instagram lainnya, sosmed lainnya. Pasti kita share di sana, ya, supaya ini diperhatikan. Kita nggak mungkin memberitahu itu dari orang ke orang, tapi lewat media sosial, karena sekarang ini sudah zamannya media sosial. Ya, ini diperhatikan. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Setiap ada beasiswa, namanya beasiswa pemuda tangguh, baik itu untuk mahasiswa maupun untuk anak SMA. Itu selalu kita share di media sosial. Persyaratannya bagaimana, bentuknya, dapatnya berapa, itu kita share. Makanya yang hadir di sini tolong itu di follow sosial media saya atau sosial medianya pemerintah kota Bangga Surabaya. Ya, tolong di follow supaya apa? Supaya kalian semua tahu bila ada pengumuman-pengumuman yang cukup penting dan berguna bagi masyarakat kota Surabaya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Armuji.
Muji atas jawabannya. Jadi itu ya Om dan Tante, mungkin yang masih ada pertanyaan seputar pendidikan, juga pertanyaan seputar tadi bantuan yang kurang tepat sasaran, boleh mulai sekarang untuk kita lebih melek lagi informasi-informasi tentang Kota Surabaya, bisa mulai di follow akun Instagram @banggasurabaya. Betul ya Pak Muji? Benar. @banggasurabaya Sama dan jangan juga lupa itu TikToknya Cak Ji, Mbak. oh iya betul, TikTok yang biasa Informatif itu. bisa langsung di follow TikToknya Pak Armuji, juga Instagramnya Pak Armuji. Mantap sebenarnya Pak Armuji atas jawabannya. Tadi sudah 3 pertanyaan dari Kecamatan Benowo sudah, Kecamatan Kemayoran sudah, terus tadi Kerembangan. Kerbangan ya, Kerbangan Kemayoran sudah, yang lain Surabaya Timur, Surabaya Timur. Ya, sebentar, Surabaya Timur dulu. Dari Kita tadi batasi ya, 3 pertanyaan lagi ya. 3 pertanyaan lagi, Ya. dimulai dari yang paling semangat. Ini selamat malam dengan Ibu siapa Ibu? Saya dengan Ina dari komunitas FX. Oke, dari komunitas FX. Dan tadi kok kayaknya nggak sabar banget pengen nanya sama Kak Armuji. Emang apa sih, ada unek-unek apa sih Bu? Ayo monggo, untak Bu, untuk ada Pak Armuji Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari dekatnya Karija. Tapi ini saya mau tanya tentang masalah komunitas apa ya? Di sini Pak, saya mewakili teman-teman. Itu tadi ada omongan bahwasanya kalau kita kopdar ya Pak ya, kopdar itu kan hari Jumat Sabtu Minggu Pak. Itu di area tertentu, yang keseringan itu di area Bambu Runcing dan trotoar di Ahmad Yani ya Pak ya. Nah itu keseringan kita itu diobrak Pak, padahal komunitas kita resmi ya Pak ya. Kita kan menggunakan seragam PDK atau mungkin kaos jersey yang melambangkan komunitas kita. Nah itu pada jam antara jam 8 dan 9 kita pasti diobrak Pak. Khususnya di depan Bambu Runcing, trotoar yang di Jalan Ahmad Yani itu Pak. Mungkin bisa jadi masukan untuk Bapak ya Pak ya. Makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Lina dari Kecamatan Gubeng. Sebentar, Bapaknya dari Surabaya mana Pak? Surabaya Selatan belum ya? Dari tadi belum ada yang tanya ya Surabaya Selatan. Oke. Mewakili komunitas juga. Pertanyaannya sama atau beda? Beda. Oke, monggo Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Armuji atau Kak Ji. Salam kenal, saya Wahyu Dwi Haryanto dari komunitas Ricis, leader CBR 150 Surabaya. Pada kesempatan ini, mumpung ketemu Kak Ji secara langsung, menyampaikan sedikit unek-unek daripada komunitas, bahwasanya kemarin beberapa hari yang lalu di bulan ini Pemkot mengadakan Sunmori bersama di Kota Lama. Itu variannya Vespa Pak. Nah, untuk seluruh komunitas mohon diajak juga gitu, Pak. Yang resmi dari kita mengadakan Sunmori bareng dengan anak-anak komunitas Surabaya yang benar-benar taat aturan Pemkot Surabaya dengan menggunakan seragam dan safety riding dan punya surat izin mengemudi, karena di komunitas itu nggak sembarangan bisa masuk, harus punya SIM dan lain sebagainya. Dan nanti yang memenuhi syarat monggo Pak, tolong diajak Sunmori. Jadi melambangkan bahwasanya Pemkot Surabaya ini merangkul seluruh komunitas motor di Surabaya, bukan hanya varian tertentu saja. Itu hanya sekedar usung nih Pak. Gimana? Teman-teman komunitas setuju? Banyak yang setuju. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Wahyu. Mas Jadi Wahyu. Om Wahyu tadi itu menyampaikan Mas Zain bahwa jangan cuma komunitas Vespa aja dong. Kita juga pengen dong diajak Sunmori gitu Mas Zain. Benar, kurang satu. Nah, ini dari tadi soalnya. Ayo, sini bisa. Ayo. Oke, Bapak yang di depan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aulun Muntadib dari komunitas SNR2 atau RW, Pak. Saya mempunyai dua pertanyaan, Pak. Pertama, kita dari komunitas dulu. Nah, karena ini satu dari komunitas, satu dari kampung, Pak, masalah kampung. Nah, mohon maaf. Jadi kalau dari komunitas, Pak, kami itu dari komunitas terutama SNR ya, dan juga komunitas-komunitas yang lain, saya yakin mempunyai kegiatan yang sangat baik, Pak, yaitu baksos, Pak, bakti sosial. Itu kita laksanakan. Jadi itu sangat berguna karena program-program pemerintah selama ini nggak bisa menjangkau seluruh rakyat yang kurang mampu di Surabaya, Pak. Jadi kami mohon dukungannya dari pemerintah kota, entah itu bentuknya bagaimana, Pak, paling tidak itu disupport, Pak. Jadi kita bisa lebih giat lagi untuk memberikan baksos itu kepada mereka-mereka yang belum tersentuh oleh pemerintah, Pak. Itu. Jadi seperti juga tadi yang dari komunitas rider, misalnya tidak hanya Vespa tapi semua diajak. Begitu, itu salah satu bentuk support. Nah, itu yang kami inginkan nanti untuk baksos, apalagi kalau dikasih tambahan dana, alhamdulillah seperti itu. Itu satu, Pak, ya. Yang kedua dari kampung, Pak. Saya dari Surabaya Timur, dari Kelurahan Dukuh Sentro, Pak. Ini tentang masalah pendidikan, Pak. Di Kelurahan Dukuh Sentro itu memang kelurahan baru, Pak, pecahan dari Kelurahan Gading. Di kelurahan kami itu belum ada sarana pendidikan sama sekali, Pak. Maksudnya itu yang punya pemerintah. Jadi yang ada pendidikan itu, yang dari pemerintah itu tidak ada. Satu kelurahan Dukuh Sentro itu tidak punya SD, SMP atau SMA, itu tidak ada, Pak. Nah, itu mohon dipikirkan untuk mensukseskan apalagi program yang untuk orang miskin yang satu keluarga satu sarjana tadi, Pak. Jadi masyarakat Dukuh Sentro itu sangat kesulitan untuk mencari sekolahan karena nggak punya, Pak. SD aja nggak ada. Dan selain SD itu juga puskesmas juga belum punya, Pak. Nah, itu mohon diperhatikan itu, Pak. Mungkin bisa diadakan nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur Pak Aurum, betul ya? Aurum dari SNR Surabaya. Monggo, Cakar Muji, sudah 3 pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Tante Lina dari Kecamatan Gubeng. Kopdarnya mereka yang biasanya di area Bambu Runcing itu sering diobrak, Pak. Padahal komunitasnya itu resmi, terus juga penting pakai seragam, itu gimana, Pak? Ya. Yang ngobrak itu Satpol PP atau dari kepolisian? Satpol PP. PP, Pak, katanya. Nah, alasannya apa kok diobrak? Ada jam malam. Oh iya, jamnya. Kalau ada jamnya terlalu malam mungkin tidak diperbolehkan karena mungkin kawan. Kalau jam-jam mungkin ya, mungkin ya. Kalau mengikuti jam yang telah ditentukan ya nggak diobrak, Pak. Gitu loh. Itu termasuk aturan yang sudah ditetapkan, ya. Kopdarnya ini apa sambil saung menderut atau sampai malam-malam habis? Oh, itu jam 8 sampai jam 9 Cak Ji katanya, Nah. tapi sudah diobrak. Nah, aturannya jam berapa, Pak? Aturannya gimana? Pak Kono, waktu dobrak aturannya jam berapa selingkuh juga loh, Pak. Ya, iya Pak, tak. Oh, nggak kan mau tak dobrak ya ngomong. Yang kedua itu untuk masalah apa tadi? Dari komunitas Ricis, Pak. Oh, iya. Itu kalau bisa jangan hanya komunitas motor. Ya, nanti Kita ini dia. anak-anak yang seluruh komunitas rider, biker, bahwa bikin kegiatan, bikin kepanitiaan. Kalau nanti startnya dari balai kota, mari nanti kita bersama-sama, saya boleh, ada masalah. Bikin agenda itu. Karena yang kemarin itu yang bikin agenda adalah komunitas Vespa. Jadi komunitas
banker lainnya itu bikin sendiri yang tidak tertentu pada salah satu jenis kendaraan, bisa campuran tapi nama bankernya lain. Saya kira itu ya. Kalau Pak bikin aja nggak apa-apa. Siap. Jadi teman-teman relawan Biker Surabaya yang mau semori sama Pak Armuji sama Pak Eri, monggo buat aja acaranya, nanti diundang Pak Eri, Pak Armuji, beliau siap hadir dan meramaikan semori. Setuju nggak semuanya ya? Setuju. Oke, siap. Ya. Ditunggu nanti Pak semorinya Pak. Yang ketiga, maksudnya Bapak tadi di Indonesia itu karena ada program zonasi, di situ tidak ada sekolahan, maka warganya jauh daripada diterima di sekolah negeri, kan kalau maksudnya, ya Pak. Dan memang setiap kita ketemu pertemuan kalau bisa bantu masalah pendidikan adalah masalah sekolah. Karena memang tanah pemerintah kota, tanah aset itu kan tidak di setiap pulau ada, tidak di setiap kecamatan ada. Karena bangun sekolah itu juga bangun lahan yang cukup luas, bangun lahan yang cukup luas. Jadi kalau tidak ada, maka ya kita tidak memungkinkan. Tapi dengan jalur-jalur yang lainnya, maksud saya ada jalur reguler atau jalur prestasi, itu kan memungkinkan anak bisa bersaing di jalur itu. Kalau jalur donasi, kemungkinan memang jalan itu yang perlu kita sampaikan. Tapi ini tetap dengan perhatian pemerintah kota, nanti kalau memang ada lahan aset pemerintah kota yang cukup untuk bangun pendidikan di wilayah kecamatan atau kelurahan tidak, mesti kita akan bangun. Uangnya untuk bangun aja, tapi lahannya yang tidak masalah untuk kegiatan sosial. Dan nanti Bapak kan bisa ngajukan sebenarnya ke dinas sosial ya. Kalau mau ada kegiatan, Bapak bikin proposal, ajukan ke dinas sosial supaya nanti juga bisa mendapatkan bantuan. Ya Bang ya? Saya kira itu jawabannya. Siap, terima kasih banyak Cak Armuji. Sudah 6 pertanyaan yang Ini sesi yang terakhir. Oke, siap. Nah, Jadi sudah 6 Kita kasih pertanyaan 3 pertanyaan dari sesi yang terakhir. ditanyakan ke Pak Armuji. Sebelum ke sesi yang terakhir kita tes dulu semangatnya. Iya. Mas Zaid, oke? Kita coba ya, kita dengarkan semangatnya ya. Relawan Biker Surabaya. Sekali lagi kurang kompak kayaknya. Relawan Biker Surabaya. Oke, sesi terakhir 3 pertanyaan. Itu tuh. Dari yang Armuji. Monggo Bapak, monggo. Monggo Pak. Tahu soalnya. Oh iya tak, dia udah sekarang kita sampean. Monggo Pak, perkenalkan diri Pak. Ini maju ini. Ayo. Monggo. Maaf, selamat malam, selamat sejahtera untuk Bapak Armuji dan dulur-dulur nanti yang hadir pada malam hari ini. Saya pertama-tama memperkenalkan diri, nama saya adalah Bu Lono. Saya dari wilayah Surabaya Timur, Kecamatan Tambarsari, Kelurahan Pacar Kembang, Beronggalan, daerah Beronggalan, Buadi. Kami atas nama masyarakat di wilayah kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala pembangunan yang ada di wilayah kami, baik secara fisik maupun non fisik. Kami sebagai komunitas RJ tadi, kami juga akan mendukung Bapak RJ menjadi wali kota untuk periode yang kedua. Karena kami yang pertama, kami dulu bermarkas di Hotel Tanjung yang pada waktu itu didukung oleh 35 organ-organ di kota Surabaya. Mungkin masih ingat ada istilahnya perjanjian politik antara warga masyarakat dengan Bapak RJ. Itu apa yang diharapkan oleh warga masyarakat Surabaya. Tetapi ternyata apa yang dijanjikan ya terus terang tidak akan mungkin 100%
jadi tidak akan mungkin menyenangkan warga masyarakat Surabaya yang begitu dinamis dan begitu terbuka. Saya rasa Pak Armuji sangat bagus. Pertanyaan sekarang, kami sebenarnya punya suatu permasalahan, yaitu pajak bumi dan bangunan. Tahun 1997 saya ditagih tahun 2022. Terus loh, Pak, kok saya tahun 1997 kok tahun 2022 kok ditagih? Sudah berapa tahun ini? Dan gue tak bayar mulai 25 tahun lagi. Dan saya bukan marah, tapi saya nggak masuk akal. Nah, ternyata saya lapor saya. Tahun 2022 saya lapor. Tahun 2023 saya bayar, tapi petugasnya tidak menanyakan pada saya, Pak, tahun 2019 kok belum bayar? Nggak ditanya. Tahu-tahu tahun 2024 saya baca, loh, kok saya bayar? Padahal kalau saya ditanya, otomatis saya sudah lapor. Loh, saya kan sudah lapor. Apa gunanya aku lapor? Nah, memang saya tidak punya bukti lapor. Nah, ternyata sampai sekarang saya larinya kemana? Karena apa? Karena kejadian ini bukan untuk saya. Mungkin tak Surabaya mungkin bisa terjadi. Nah, tahun 1997 sampai tahun 2022 itu saya dihitung berapa tahun? Kok ditagih? Nah, kalau 1997 ya ditagihnya tahun 1998. Loh, kok tahun 2022 kok ditagih? Nah, ini permasalahannya adalah permasalahan bukan pribadi saya, karena waktu itu hanya 14.000. Berarti ya, apa? Berarti gimana itu? Akhirnya dibayarkan atau enggak atau tidak? Ya saya justru bayar. Oh iya. Karena dari Bapak menunjukkan bukti yang tahun 1997 tak bolehi ketemu. Terus saya tunjukkan, saya lapor ke Jimerto. Lapor. Berarti tidak akurat ya? Berarti tidak akurat terkait pajaknya? Iya. Oh gitu. Ini nih, saya Surabaya. Enggak kok kampung itu orang 6.000 lah. Saya Surabaya. Aku ya bilang, jangan-jangan kamu itu korupsi ya bilang itu. Nah, ya, bukan mana lah, tapi ya yang seperti itu jangan sampai terjadi lagi. Ya, semoga bisa menjadi bahan masukan hal yang tidak kelihatan seperti ini. Terima kasih. Bapak. Sangat Pak Surono dari Surabaya Timur. Selanjutnya yang jauh-jauh, yang di sana, yang di area parkiran. Oh ini, yang dekat ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari komunitas Surabaya Next Community. Saya berkeluh kesah tentang ini, Pak. Tutup jalanan Bokalfot yang dari besi. Kenapa setiap jalanan itu tidak pernah rata tutupnya sama aspalnya, selalu jeglon-jeglon. Nah itu bagi komunitas Surabaya motor kan merusak sekop dan biayanya juga lumayan kan gitu. Jadi mohon nanti kalau ada pembangunan diukur biar rata penutup Bokalfot yang dari besi itu sama aspalnya. Juga banyak menyebabkan kecelakaan di jalan itu, Pak. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Tadi sudah belum. Dari mana? Dari Surabaya mana? Tadi yang dari Kemayoran, perasaan sudah. Dari mana? Orang-orang banget. Pertanyaannya sama tadi sudah dijawab. Beda. Oke. Ya udah. Dengan Mas siapa ini? Yang dari Bakers ya? Dari Bakers? Bukan. Nah, satu pertanyaan terakhir buat Bakers. Karena ini acaranya Bakers, jadi Om Tante yang dari Bakers saya persilakan untuk memberi pertanyaan. Monggo. Yang dari Bakers ya, terkait komunitas. Mana ini? Ada komunitas. Itu yang belakang mungkin Mbak, yang sana-sana. Komunitas Bakers. Dari Bakers? Masa nggak ada One more again. Pak Armuji. Keluh kesah
Oh, yang belakang sana Mbak Aisyah. Tante, loh, malah jagongan di sini malah ngopi, kok bisa? Ada Pak Armuji nih, nggak ada yang mau bertanya? Oh ini ada, bikers. Oh bukan, dari mana? Sudah Mbak Aisyah berarti. Gimana? Sudah. Sudah? Iya, orang nggak mau tanya ya Sudah. udah. Di foto. Mas Taufik mungkin. Mas Taufik. Dicari pertanyaan. Oh ya Mas Taufik aja. Mas Taufik, dari Ayo, teman-teman bikers. ketuanya. Dari teman-teman bikers disuruh bertanya Mas satu Ayo. soal terakhir. Mas Taufik aja, ayo Mas. Ayo ini, ada yang bertanya? Loh, Duh, malah golek. ya Mas kembali. Sekarang tuh. Ayo bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon izin Bapak, terkait masalah biker. Ini saya rasa pertemuan yang kedua kali selama intinya yang melalui Pemkot ya. Yang pertama di konvoy juang waktu itu di Selongado, yang kedua ini Kodargan. Nah, mohon izin mungkin berkenan dibuatkan satu rangkaian acara yang menangkut teman-teman biker. Dan insya Allah kita siap apapun kegiatan itu, insya Allah teman-teman akan antusias kembali. Mungkin di acara berkelanjutan lah, mungkin Danmori atau yang lain-lain terserah, mungkin dari pihak Pemkot. Insya Allah kita siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas pertanyaan dari Bung Rawan. Udah 3 itu Mbak Caci. Yang pertama dari Pak Surono Surabaya Timur terkait tagihan PBB Pak Armuji yang sudah puluhan tahun. Terima kasih Pak ya. Nanti orang jenis terkait kita ingatkan, ini adalah satu masukan. Dan pertanyaan tadi masukan supaya kami ingatkan waktu itu jangan sampai mereka teledor meneliti di mana yang sudah bayar dikira belum bayar. Terima kasih. Yang kedua tadi Kedua terkait tutup besi di beberapa jalan di kota Surabaya ke arah Pak Armuji. Jadi seringnya itu menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Ya. Itu gimana Pak? Jadi kita juga sering sidak di tempat. Memang kadang-kala itu warga harus ikut pada saat pekerjaan, pada saat masih ada kontraktornya, ada pengawasnya. Ini segera ditegur dan dilaporkan. Kalau mereka masih kokoh itu dilaporkan, tidak mau bertindak, tidak mau mengembalikan seperti apa yang sudah ada speknya, tolong nanti dilaporkan saya, pasti kita akan sidak ke tempat. Seperti tempat-tempat lain seperti itu, ya. Terus yang ketiga tadi, ini sama dengan pertanyaan yang tadi ya, bikin event kegiatan supaya nanti kita akan bisa melihat rencana schedule-nya kayak apa, kegiatannya bagaimana, dan mana yang kira-kira nanti dijadikan tempatnya. Harus sudah seperti itu kita baru bisa berpikir, kita baru bisa nanti memberikan suatu jawaban. Tapi kalau kita yang memikir, karena kita itu juga tidak terlalu mengetahui betul tentang pikir-pikir ini selama ini apa yang diperbuat, maka ya kita masih nambah. Tapi kalau sudah melakukan, ada diskusi, ada omongan, maka kita baru bisa memikirkan. Saya kira itu. Ya siap, Matur nuwun Cak Armuji. Tadi sudah sesi terakhir, 3 pertanyaan terakhir sudah dijawab sama Cak Armuji. Sepertinya sudah cukup banyak ya Mas Zai. Sudah total 9 pertanyaan. Kita dari mulai ada Surabaya Utara sudah nanya, Surabaya Timur udah nanya, Surabaya Barat udah nanya, bikers tadi sudah nanya. Terus ajakan semua nih dari teman-teman bikers diiyakan, dikonfirmasi, diperbolehkan sama Cak Armuji
Ya terserah dari kawan-kawan komunitas semuanya seperti apa. Intinya takjil ada di sini untuk kawan-kawan bersinergi untuk kota Surabaya. Setuju? Baik Mbak Aisyah, karena dari tadi kita sudah tanya jawab terkait bagaimana kondisi Surabaya, lalu Ceci menjawab serta menerima beberapa masukannya Mbak Aisyah. Ini dari kawan-kawan Berkas tidak semuanya bisa terjawab, tapi yang jelas karena sudah ditanyakan, insya Allah debat akan segera ditindak. Siap. Yang penting acara ini memfasilitasi, memfasilitasi dari teman-teman Biker Surabaya, masukan saran juga diskusi-diskusinya semoga segera bisa direalisasikan oleh Cak Roni. Juga ditutup tadi undangan semuanya. Jadi sepertinya sudah ya puncak acara pada malam hari ini sudah 9 pertanyaan terjawab. Jadi matur sembah nuwun sepertinya sudah cukup. Apa ada lagi yang mau Sudah. Ya. Oke, ini ada yang mau menyapa. Ya, closing statement silakan Bu, sepakati. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetaplah merdeka. Jangan sampai mengeluh, Surabaya ini sudah baik semua menurut saya ya. Orang harus bersyukur. Kalau nggak bersyukur kurang terus mati kurang. Tapi kalau orang bersyukur, Gusti Allah itu Rahman Rahim ya. Saya juga dari dinas kebersihan ya. Karena saya satu kakak, saya mengalah. Jadi diganti yang belum dapat kerja. Saya sudah nyapu jalan 16 tahun ya. Saya semangat terus, nggak pernah mengeluh. Walaupun saya hidup sederhana, tapi saya bahagia. Karena apa? Walaupun banyak fitnah, saya reken. Saya bersuami dengan suami saya tetap semangat dan tetap bersyukur. Surabaya hebat, jangan sampai mengeluh. Kalau mengeluh itu sombong kurang terus ya. Saya tetap dari Surabaya Utara, harus semangat. Saya dari Grup Bento, nggak pernah takut ya. Tetaplah semangat, tetaplah bersyukur, itulah kebahagiaan kita ya. Tetap semangat, merdeka, merdeka, Surabaya hebat. Dipimpin Bapak Erik Cahyadi dan wakilnya Bapak Haji Anoji. Selalu betul sama saya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ayo Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Berkomunitas boleh.